Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, gambar juga udah keluar ya? Keluar, udah. Oke, Udah, bismillahirrahmanirrahim. Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana ya, doktoral dan magister. Ya, alhamdulillah pagi ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait, perjalanan selama saya menjadi mahasiswa ya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan, kuliah doktor selama 9 semester ya. Dan, ini mungkin, seperti permintaan Pak Ridi ya, semacam graduation notes ya. Dan, dari beberapa topik rasanya saya, untuk technical penelitian itu udah rekan-rekan sekalian lebih hebat lah ya, dan Pak Ridi pun setiap bulan sudah berbagi tentang itu. Mungkin saya lebih ke, non teknis ya, dan ini memang salah satu jadi salah satu kekuatan saya selama saya menjalani program doktoral gitu ya, menjadi mahasiswa produktif gitu ya. Dan ini mungkin beberapa rekan sudah melakukan berbagai teknik untuk menjadi produktif gitu ya. Namun mungkin di kesempatan kali ini kita sedikit refresh saja, sedikit recharge aja bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang, produktif gitu ya. Jadi saya awali dengan kenyataan yang pernah saya alami juga ya, mungkin di sini rekan-rekan sekalian juga ada yang pernah gitu ya, bahkan mungkin ada yang sering ya, bagaimana realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Nih ekspektasinya memang kita idealnya jam 8 sampai jam 9 itu menulis tesis atau disertasi gitu ya. Kemudian jam 9 sampai jam 11 kita buat rancangan penelitian. Jam 11 sampai jam 12 download paper untuk kita baca setelah istirahat gitu ya. Kemudian jam 12 istirahat, makan, sholat, dan seterusnya. Jam 1 paper yang sudah di-download kita baca dan sampai jam 3 sampai jam 4 coba nulis paper, jam 4 sampai jam 5 membuat progres. Ini ekspektasi yang pernah saya buat juga gitu ya. Tapi ternyata realitanya jam 8 oke, sudah duduk di kursi kerja gitu ya, udah disiapin. Ah, sebentar, pagi waktunya cek WA dulu, ada informasi apa gitu ya, buka grup-grup satu-satu, nggak kerasa jam 9. Udah jam 9 nonton YouTube dulu, biar refresh gitu ya, hiburan dulu, biar refresh, nggak kerasa sampai jam 11, kemudian ngobrol. Ya udah siang, makan dulu deh, kemudian makan gitu ya, sampai jam 1. Oke, jam 1 buka laptop lagi, saatnya kita mulai mengerjakan tesis atau disertasi gitu ya. Aduh, tapi ternyata ngantuk. Tidur dulu aja deh gitu ya, sampai sore jam 15 bangun, cek update-update dulu di Instagram. Oke, 15.30 sekarang waktunya nih, coba mulai kerja, mulai membuka laptop kembali, buka pekerjaan-pekerjaan disertasi, tesis, ada gangguan lagi, distraksi lagi, ngobrol, terus sampai akhirnya, nanti aja, kerjainnya nanti malam aja. Nah ini secara umum kita pernah mengalami ini gitu ya. Dan saya akan coba bahas terkait dengan konsep produktivitas di pagi ini. Harapannya dengan rekan-rekan sekalian aware dengan produktivitas itu bisa membantu rekan-rekan mempercepat lagi progres dan penyelesaian tesis dan disertasinya gitu ya. Sehingga nanti bisa sesuai dengan tujuan rekan-rekan sekalian kuliah itu untuk apa gitu ya. Nah, saya awali dengan, satu teori dulu ya. Ini framework personal
eee, productivity ya. Ini yang dikembangkan oleh Audrey. Audrey ini konsultan teknologi yang berasal dari Belanda gitu ya. Jadi dari kerangka kerja yang dia kembangkan gitu ya, ada 6 elemen yang perlu kita fokuskan gitu ya. Dari yang paling atas itu ada sebuah tujuan, purpose. Ya, tujuan ini adalah elemen pertama ketika seseorang ingin menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian ada misi dan prinsip. Jadi si tujuan itu akan menginspirasi munculnya misi, kemudian didampingi oleh core value atau prinsip gitu ya. Nah, nanti si misi dan prinsip ini bisa menentukan dan mempengaruhi goals kita selama nanti, eee, melakukan pekerjaan kita ya, khususnya di kuliah kita gitu ya, sasaran. Nah, goals itu memang lahir dari adanya misi dan tujuan, intinya seperti itu. Dan goals itu bisa dicapai kalau kita punya produktivitas. Jadi produktivitas itu sebetulnya bukan goals, tapi tools untuk membantu kita mencapai sasaran atau goals, ya. Dan yang warna hijau ada satu elemen penting ketika seseorang ingin menjadi lebih baik gitu ya, untuk dirinya sendiri, yaitu kesehatan. Kelima elemen yang tadi, tujuan, misi, prinsip, sasaran, produktivitas itu tidak akan berjalan ketika tidak memiliki kesehatan, baik kesehatan mental dan kesehatan fisik. Itu, teori yang ada. Kemudian saya adopsi, saya implementasikan ke dalam, eee, program doktoral saya. Jadi langkah awal itu saya set tujuan, sebetulnya ini pertanyaan kenapa saya harus kuliah dan melakukan apa namanya, penelitian, disertasi, sampai saya lulus sebetulnya apa sih tujuan saya gitu ya. Nah pada saat itu memang ada banyak, eee, pilihan yang bisa kita set sebagai tujuan ya. Misalnya tujuan kita, oke saya ingin lulus 3 tahun, gitu ya. Atau ada lagi tujuannya saya ingin IPK-nya 4 gitu ya, dan, banyak hal gitu ya. Itu tergantung dengan kondisi dan situasi masing-masing. Nah, tujuan yang saya set pada saat saya kuliah doktoral, itu saya tidak terkait dengan waktu lulus, saya tidak. Kemudian terkait IPK juga saya tidak memikirkan itu, karena bukan saya itu ya, bukan saya banget. Tapi saya punya tujuan saya ketika saya lulus, saya ingin punya publikasi yang banyak. Dan saya ingin ketika lulus orang melihat dan mengingat saya sebagai lulusan dengan jumlah publikasi terbanyak, gitu waktu itu. Itu tujuan, eee, saya kuliah S3. Nah, dari tujuan itu kemudian saya muncul beberapa misi. Misinya nggak terlalu hebat lah ya, nggak terlalu bagus. Misi pertama saya itu, saya ingin punya publikasi di seluruh level jurnal Scopus. Saya pengen punya jurnal Scopus Q1, publikasi di Q2, publikasi di Q3, dan publikasi di Q4. Itu misi pertama saya selama saya kuliah doktor. Kemudian misi yang kedua, selain jurnal, ada conference. Nah, saya ingin punya publikasi di beberapa publisher gitu ya, IEEE, ACM, gitu ya, AIS, kemudian IOP, dan seterusnya gitu ya. Jadi saya pengen misi saya itu, saya punya publikasi di banyak, publisher gitu, misi saya itu. Nah, saya imbangi dengan prinsip selama saya melakukan perkuliahan gitu ya, program doktoral ini, prinsip saya yang pertama, ketika saya dapat masukan, catatan, revisi, itu saya harus terima gitu ya, dan saya harus percaya.
dan saya yakin saya bisa. Itu prinsipnya seperti itu, di-reject itu biasa, karena saya punya prinsip seperti tadi, gitu ya. Kemudian, eee, udah deadline harus, maju ujian, tapi ternyata, ada revisi sehingga tidak bisa maju di saat itu, saya nggak ada masalah karena prinsip saya seperti tadi, gitu ya. Misi dan prinsip berbarengan. Nah itu, dari misi itu saya udah punya misi kan ya, kemudian saya punya goals. Nah, goal saya itu, satu semester itu satu publikasi, goal saya itu ya. Sehingga, eee, semakin, saya tidak terikat dengan waktu jadinya. Oke, kalau memang takdir saya tidak sampai semester 8 lulus, berarti paling tidak kalau saya nambah semester 9, berarti saya harus ada publikasi 9 gitu ya, dan seterusnya. Saya punya goal seperti itu. Nah, apakah goals itu bisa saya capai? Ya alhamdulillah ternyata saya bisa mencapainya. Dengan apa? Dengan produktivitas tadi. Nah, nanti akan saya share lebih lebih teknis gitu ya terkait dengan, eee, produktivitas ya, termasuk apa sih yang saya lakukan sehingga tujuan saya bisa tercapai gitu ya. Nah, untuk kesehatan juga alhamdulillah sih saya baik fisik maupun mental itu masih terjaga ya. Dan saya tuh terlebih saya punya teman angkatan itu memang yang solid ya, jadi saling support, saling menyemangati akhirnya untuk masalah mental dan seterusnya itu bisa bisa terjaga gitu ya. Oke ini sebuah kerangka kerja yang mungkin bisa diadopsi ya, walaupun banyak, kerangka kerja yang bisa kita adopsi tidak tidak cuma satu ini ya, mungkin bisa baca, buku-buku tentang pengembangan diri dan lain-lain gitu ya. Tapi ini yang saya terapkan gitu ya. Saya awali dengan tujuan dulu, kemudian saya ciptakan misi dan tentukan goals. Nah gitu. Kemudian baru produktivitas itu sebagai tools untuk membantu saya mencapai goals tadi. Oke, kita akan bahas tentang produktivitas. Nah, produktif itu bukan cuma disiplin gitu ya, bukan cuma semangat, dan bukan sekedar motivasi gitu ya. Tapi produktif itu bagaimana cara kita bisa mengelola 3 hal, mengelola waktu, energi, dan fokus, gitu ya. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah tahu konsep ini ya, hanya mungkin ada yang lupa atau butuh lagi di-refresh gitu ya, bahwa ternyata produktif itu nggak cukup dengan disiplin gitu ya, apalagi semangat aja, semangat 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 gitu ya. Tapi produktif itu lebih ke bagaimana kita mengelola waktu, energi, dan fokus. Ini ada beberapa komponen produktif gitu ya, ini dari salah satu buku ya. Jadi produktif itu terbentuk kalau ada 3 komponen ini, satu semangat, kedua enjoy itu ya, nyaman, menarik, senang, dan seterusnya, dan yang ketiga itu komitmen. Nah, kadang kita selama menjalankan kuliah gitu ya, kita cuma punya semangat aja gitu ya, atau kita punya enjoy gitu ya, nyaman, santai gitu ya, tapi nggak punya semangat gitu ya. Atau ada juga yang punya komitmen tapi nggak punya semangat gitu ya. Nah, ketika kita ingin memiliki sebuah produktivitas, hadirkan ketiga komponen ini ya. Supaya goals tadi kita bisa tercapai, kita butuh ini, butuh satu semangat, butuh enjoy, dan butuh komitmen. Nah, secara teori ternyata untuk memunculkan semangat, itu kita perlu menggabungkan 2 konsep ya. Jadi ketika kita sudah memiliki time management yang baik, itu belum cukup untuk memunculkan semangat, perlu di-compare dengan manajemen energi gitu ya. Makanya tidak aneh ketika ada mungkin rekan-rekan sekalian yang memang planner banget gitu ya, direncanakan waktunya sekian sekian, semester besok targetnya ini, kemudian bulan ini apa, di-state gitu ya, tapi kok nggak ada semangat, hanya sebatas perencanaan gitu, itu karena memang belum bisa mengelola energi, ya.
kapan kita bisa simpen tuh pekerjaan gitu ya. Energi besar mungkin pada saat pagi atau pada saat malam, atau ada juga yang energi besar itu pada saat, siang gitu ya, atau di jam-jam tertentu. Nah, itu harus di-manage, ya mana pekerjaan yang perlu energi besar, maka set di waktu tersebut gitu ya. Atau ada juga yang memang harus makan dulu baru baru dia punya energi besar, berarti nanti set pekerjaan-pekerjaan yang berat itu setelah makan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi semangat itu sama, ketika kita manajemen energinya bagus, tapi kita nggak punya manajemen waktu juga nggak akan muncul semangat, itu ya. Kemudian bagaimana cara menghadirkan enjoy tadi ya. Nah, ini harus ada manajemen fokus. Jadi manajemen waktu ditambah manajemen fokus itu akan menghadirkan enjoy, gitu ya. Fokus kita biasanya pada dasarnya manusia itu apa, bisa fokus ke satu ya, satu satu pekerjaan gitu ya, dalam satu waktu gitu ya. Itu perlu kita atur sehingga ketika kita menjalankan kuliah gitu ya, program doktoral, magister itu kita enjoy menjalankannya. Tapi ketika kita tidak punya manajemen fokus gitu ya, oke waktu sih kita diatur gitu ya, rencana hari ini ngapain aja gitu ya, tapi kita nggak punya fokus, oke fokus yang prioritas yang besar yang mana, itu akan kita fokus, fokus yang dampaknya besar yang mana, oke, itu kita set, itu ketika itu sudah kita atur maka bisa muncul sebuah enjoy. Nah, dan terakhir manajemen energi dan manajemen fokus ketika itu berhasil digabungkan, maka akan muncul sebuah komitmen, ya. Kita sudah punya fokus dan didukung oleh kemampuan kita ya, energi-energi kita udah kita set sedemikian rupa, dicocokkan mana fokus yang besar mana, ditaruhnya di saat energi kita apa, kalau memang perlu energi besar apa yang harus kita lakukan sehingga energi itu bisa besar, ya. Mungkin ada yang perlu jalan-jalan dulu atau perlu belanja dulu ke mall dan seterusnya itu bisa diatur, ya. Maka itu akan muncul komitmen. Sehingga rumus akhirnya itu, produktivitas itu akan muncul ketika kita punya good time management gitu ya. Kita punya juga manajemen fokus dan kita juga punya manajemen energi yang baik. Ketika tiga tiga teknik ini bisa disatukan, maka itulah yang disebut sebagai produktif gitu. Nah, ini ada beberapa mitos ya tentang produktif ini ya. Yang pertama itu sibuk sama dengan produktif ya. Ini kalau menurut saya pribadi, ya ini salah ya. Belum tentu yang sibuk itu produktif ya. Iya, karena kita sudah sama-sama tadi, tahu bahwa produktif itu bukan sekedar banyak aktivitas aja gitu ya. Wah, kalau bahasa Sunda tuh sibuk teu paruguh gitu ya, nggak jelas gitu ya. Tapi sibuk ya bener, nggak ada waktu gitu ya. Tapi nggak ada hasilnya apa gitu ya. Nah itu bedakan dengan produktif ya. Jadi yang merasa sekarang, wah sibuk tiap hari sibuk, coba dievaluasi atau direfleksi, betul nggak sih kita itu sibuk yang produktif kita atau sekedar kita sibuk, tapi tidak jelas kita nggak ada goals, apa goals-nya, terus kita nggak punya misi dan purpose akhirnya apa itu, nyambung nggak dengan itu kesibukan kita gitu. Jangan-jangan nggak jelas gitu ya, goals-nya nggak ada, misinya nggak ada, purpose nggak ada gitu ya. Kemudian ini juga yang penting beres, nah itu produktif ya, pokoknya beres 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 itu dikatakan produktif, tidak ya, justru malah bisa-bisa tidak efektif ketika kita punya, perspektif seperti ini ya. Bolehlah, wah bisa menghasilkan banyak pekerjaan gitu ya, yang penting beres, tapi hasil gimana nanti gitu ya. Kualitas nomor ke belakang itu, yang penting beres. Tidak ya, kalau produktif itu tidak seperti itu. Atau ada lagi kerja keras bagai kuda nih, wah ini yang sampai malam nih di lab nih,
sampai jam 10 malam, apakah dikatakan produktif? Ya belum tentu ya. Karena kita punya limitasi kemampuan otak kita ya. Tidak selalu dengan kerja 24 jam itu menghasilkan sesuatu yang efektif gitu ya. Karena kita juga berharap ke pencapaian goals tadi ya. Ketika kita kerja keras tapi ternyata kualitas hasilnya itu jelek, ya itu bukan produktif lagi ya. Oke, yang terakhir, bisa multitasking. Ini juga sama ya, ketika kita di-set atau disebut-sebut, "Wih, jago dia multitasking," gitu ya, itu belum tentu produktif ya. Ya, banyak yang dikerjain bisa jadi ternyata zero hasilnya gitu ya, kualitasnya sangat buruk dan seterusnya gitu ya. Dan yang terakhir produktif itu tentang uang, enggak ya. Produktif itu bisa tentang karya, bisa tentang gagasan, bisa tentang pengetahuan, bisa tentang, apa namanya, wawasan dan seterusnya ya, tidak selalu kaitan dengan uang, produktif itu ya. Ini salah satu contoh hasil yang saya jalani gitu ya, sesuai dengan tujuan saya tadi. Saya memang ingin lulus dengan jumlah publikasi yang banyak, gitu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini gitu ya, atas kerja keras produktivitas tadi ya. Kalau tidak produktif, itu mungkin tidak akan bisa ya capai ini. Ini saat kuliah itu saya bisa membuat publikasi sebanyak 37 selama 9 semester. Ya ini ya tujuan saya memang kuliah seperti ini gitu ya, dan di antaranya itu memang yang disertasi gitu ya. Pada 2018 itu ada 3 publikasi yang disertasi gitu ya, tapi ini memang sebelum kompre, jadi tidak dihitung. Setelah kompre itu di tahun 2020 ada 1, di tahun 2021 itu ada 7. Jadi kalau setelah kompre itu saya ada 8 publikasi. Tapi kalau di total itu saya ada 11 publikasi selama, kuliah yang terkait dengan disertasi gitu ya. Nah, ini memang sesuai dengan tujuan saya gitu ya. Ini saya di sini sharing bukan karena ingin sombong, tapi saya ingin memperlihatkan bahwa produktivitas itu bekerja ya, akan membantu mencapai goals kita, selama kita punya goals dan tujuan gitu ya. Oke, ini juga tentang produktivitas tadi ya, produktivitas itu bukan sekedar uang gitu ya. Ini kinerja di Google Scholar saya. Sebelum kuliah itu saya cuman punya citasi 1 gitu ya. Saat kuliah langsung naik 135 citasinya. H-index dan I-10 index-nya juga sama. Ya ini juga di Scopus juga sama. Kemudian ini juga kinerja reviewer di Scopus, itu selama kuliah lumayan banyak gitu ya, dan, ya saya nggak ada jurnal Sinta juga ya, ini jurnalnya jurnal Scopus, kebanyakan Q1, Q2, Q3 ya, dan ini bukan di Indonesia, jadi rata-rata di, eee, United Kingdom ya, di sana. Orang bisa mengenal saya gitu dari publikasi tadi. Dan yang selanjutnya ini my tips ya, apa sih yang saya lakukan gitu ya, sehingga bisa mencapai tujuan tadi gitu ya, secara baik bahkan di atas harapan ya. Yang pertama itu saya melakukan akselerasi diri. Mungkin di beberapa kesempatan saya juga pernah sharing ini ya, perbanyak guru gitu ya, mentor kalau zaman sekarang itu disebutnya mentor. Saya berguru mulai dari orang Indonesia sampai orang, luar negeri gitu ya. Kemudian juga berguru ke beberapa kampus gitu ya.
kampus, tidak hanya di kampus UGM. Itu belajar ke sana ke sini gitu ya, untuk akselerasi diri. Karena tujuan saya tadi kan, publikasi ya. Saya memang pengen punya jumlah publikasi yang banyak. Sementara bisa dilihat sebelum saya kuliah pun saya nol gitu ya publikasi, gimana itu untuk mencapai, tujuan itu gitu ya. Tapi itu berdasarkan apa, self assessment saya memang itu tujuan yang paling cocok untuk saya gitu. Karena untuk mengejar tujuan lulus 3 tahun itu berdasarkan apa namanya, penilaian pribadi itu rasanya terlalu berat gap-nya gitu ya untuk akselerasi dirinya pun atau IPK 4 gitu ya, itu bukan saya banget gitu ya. Makanya saya pilih tujuan saya tadi yang publikasi dan akhirnya saya akselerasi diri gitu ya. Dan ternyata, eee, cara selain perbanyak guru, itu saya juga perbanyak publikasi. Dengan banyak publikasi ternyata saya punya dapat, kesempatan untuk bisa lebih banyak lagi nulis paper gitu ya, termasuk jadi reviewer itu saya kedapatan review jurnal Q1 itu kan, yang top-top ya paper-nya dan dari situ pun saya bisa banyak belajar gitu, oh ternyata ada ide seperti ini ya, oh seperti ini bisa jadi paper ya, oh seperti akhirnya saya coba bikin, saya coba adopsi dengan konteks yang berbeda, akhirnya bisa mempercepat saya untuk mencapai tujuan tadi. Ya ini cara masing-masing mungkin berbeda. Cuman secara umum lakukan akselerasi diri, bukan merubah diri ya, kalau merubah diri itu, agak agak kompleks ya yang bisa dilakukan kita mengakselerasi. Oke yang kedua itu jadilah relevan gitu ya. Ini, terkait dengan topik mungkin ya, selama kuliah mungkin, topiknya sudah ditentukan maka apa yang saya baca, apa yang saya ikuti, apa yang saya simak, itu usahakan terkait dengan topik itu, gitu ya. Jangan ikut-ikutan, influencer ya itu ya mungkin, "Wih ini ada topik yang baru nih, lebih hangat gini 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 nih." Oke, terombang-ambing gitu ya. Jangan ya jadi relevan dan pastikan, bahwa 5 tahun setelah kita lulus kita masih di topik itu gitu ya, masih masih jadi relevan ya. Kalau, saya itu bisa dibilang mungkin, bidangnya di transformasi digital gitu ya, berarti oke, selama nanti lulus pun saya usahakan memang tetap relevan di situ gitu ya. Jadilah relevan dengan tujuan kita, dengan goals kita, tetap tidak terombang-ambing terpengaruh dengan influencer ya. Influencer itu bukan Atta Halilintar aja ya, mungkin ada di sekitar kita gitu, teman atau senior atau apa gitu ya. Tetap jadi kita sendiri. Nah ini yang ketiga ini yang mungkin, eee, agak-agak lucu tapi ternyata ini signifikan buat saya ya. Jadi carilah kelompok atau teman atau grup belajar yang agresif untuk lulus cepat waktu, lulus tepat waktu, ya, dan yang ambisius gitu ya. Nah, ini saya juga punya beberapa teman dekat gitu ya, yang ini memang agresivitas dalam hal publikasi ini tinggi ya. Ya salah satunya ada di angkatan saya tuh Inung ya, Pak Inung. Wah, itu saya japri-japrian. Sama dulu ada, Pak Ronald juga di angkatan saya. Itu kita berlomba-lomba, kita itu tim tim makan siang bareng, tapi kalau ngobrol itu kita lebih ke persaingan publikasi. Publikasi udah berapa? Sekarang lagi apa? Oh ini draft lagi 70%. Waduh, akhirnya di situ ya semakin terpacu gitu ya, terpacu untuk mewujudkan tujuan saya kan. Walaupun satu sisi gitu ya, kita bisa down dengar cerita keberhasilan mereka gitu ya. Pas semester 5 waktu itu saya ingat banget, eee Pak Inung tuh udah 5 publikasinya kalau nggak salah ya. Terus akhirnya tapi saya balap, terus dia balap lagi sampai akhirnya kita sama, jumlahnya 8 publikasi sama-sama, sama Pak Ronald juga sama gitu ya. Nah ini juga penting kita cari temen atau kelompok belajar yang agresif yang bisa mendukung tujuan kita. Kalau tadi tujuan yang
lulus tepat waktu, berarti cari kelompok yang memang dia tuh semangatnya tinggi untuk lulus tepat waktu gitu ya. Atau yang mungkin kejarnya IPK, bisa cari teman yang emang dia, nilai oriented ya, semangat belajar tinggi, ya tugas dan seterusnya gitu ya, dia fokus detail dan seterusnya itu. Karena ini penting sekali untuk, memicu kita ya. Bayangkan ketika teman-teman kita semuanya tuh pasif dan ya tidak agresif, akhirnya kita kebawa gitu ya. Tapi kalau kita punya teman yang agresif, ini kita bisa semakin cepat. Bukan saling menjatuhkan atau menyombongkan, tapi kita saling support sebetulnya. Dengan kita yang untuk hal seperti ini kita iri nggak apa-apa ya, kita iri. Oh dia udah publikasinya sekian, oke saya tambah lagi, tambah. Tapi kita berteman gitu, tapi kita sharing, kita bahkan kita juga kadang nulis, publikasi bareng gitu ya. Oke, dan yang terakhir, nah ini setiap orang punya karakter, punya style yang beda-beda. Nah, maka jangan samakan cara kerja yang satu dengan yang lain. Mungkin melihat temannya, oh dia ternyata kerjanya malam, ikutin. Belum tentu buat kita itu sesuai ya. Atau ada lagi, kok dia santai banget, setiap di lab dari pagi sampai siang tuh kerjaannya nonton, kita ikutin gitu ya. Jadi masing-masing punya cara kerja yang berbeda tergantung dengan style masing-masing. Ini salah satu contoh cara kerja ya atau teknik Pomodoro namanya ya. Ini yang saya pakai juga selama saya melakukan perkuliahan gitu ya. Sebetulnya tekniknya seperti selang-seling ya. Jadi pertama di-set 25 menit itu untuk fokus, pasang timer, kemudian ketika waktunya habis, stop, selesai nggak selesai, stop, break dulu 5 menit, kemudian lanjut 25 menit. Nah, ini sebetulnya konsep dasar seperti itu. Hanya kita mungkin bisa adopsi, kalau saya di 40 menit. Biasanya saya cuman dalam satu hari itu ada 2 kali 40 menit yang itu memang saya set untuk fokus prioritas tinggi, ya. Di jadwal antara sebelum makan siang dan setelah makan siang itu ada waktu 40 menit yang itu saya fokus betul-betul melakukan pekerjaan, gitu ya. Dan ini bisa di-set masing-masing ya, bisa di-set 30 menit dan seterusnya, tapi pada intinya ada break di tengah-tengahnya itu. Jadi jangan dipaksakan terus bekerja gitu ya, karena, eee, berdasarkan si riset yang dilakukan oleh pengembang teknik ini memang rata-rata di 25 menit itu efektif gitu ya, dan harus diselang dengan break, ya itu harus ya, break. Untuk waktunya mungkin bisa disesuaikan. Ini mungkin bisa diterapkan gitu ya sebagai cara kerja rekan-rekan agar bisa produktif gitu ya. Ini hanya satu aja, ada banyak ya, banyak teknik. Ini memang yang saya pakai aja sehingga saya share. Satu lagi ini ada yang saya pakai juga, ini metric Eisenhower. Dia lebih ke membantu kita nanti menentukan apa pekerjaan yang prioritas gitu ya. Di sini ada matriks 2 kali 2 ya, yang atas ini tidak mendesak dan mendesak gitu ya. Artinya nanti ada pekerjaan yang dianggap tidak mendesak dan mana yang mendesak. Kemudian, sumbu satu laginya penting dan tidak penting gitu ya. Sehingga ada pekerjaan yang menurut kita penting dan tidak penting. Kemudian diplot nih, ada kuadran satu seperti yang dilihat, dia pekerjaan yang kategorinya penting tapi tidak mendesak. Kemudian ada lagi yang kategorinya penting dan dia mendesak. Kemudian ada yang tidak penting, tidak mendesak, tidak penting dan mendesak. Nah, ini bisa rekan-rekan sekalian, eee, adopsi ya untuk menentukan prioritas. Tapi kalau saya tidak menggunakannya untuk menentukan prioritas gitu ya. Tapi saya menyikapinya, saya berusaha setiap pekerjaan saya adanya di sini. Selalu berusaha setiap pekerjaan berada di kuadran yang dia penting, tapi tidak mendesak, gitu. Kalau mulai ada yang ngegeser ke mendesak, saya
pastikan lagi masuk ke sini, sehingga saya bisa menikmati setiap pekerjaan tadi, gitu ya. Saya memang tipikal tidak suka yang deadliner gitu, yang mendesak, yang mepet-mepet gitu ya. Kalaupun memang kemarin itu misalnya dapat revisi yang harus, nambah semester pun iya, karena, memang tujuan saya tidak terkait dengan waktu lulus cepat, ya saya ambil itu gitu, supaya jatuhnya tidak tidak jatuh ke kuadran ini gitu ya, dan seterusnya gitu. Walaupun ada beberapa juga yang memang kalau targetnya waktu lulus ya dia masukin ke sini, cuman memang tiap orang kan beda ya karakternya. Kalau saya masuk di sini pekerjaan udah pasti saya tidak nyaman, saya pun tidak semangat gitu ya, karena saya tidak suka yang, mendesak-mendesak gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan graduation notes ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat, inspirasi, wawasan buat rekan-rekan semua, sehingga bisa mengambil langkah untuk mempercepat progres tesis dan disertasinya. Mungkin itu aja, apabila ada diskusi dipersilahkan.